Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, kalau kita perhatikan XAUUSD untuk hari ini dia turun dengan menyentuh level harga terendahnya itu pada level harga 1655,18. Jadi ini adalah support yang juga pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, jadi kalau kalian ada nonton video sebelumnya, mungkin kalian juga akan paham yang mengenai mapping yang ada di sebelah sini ya. Nah, di sini belum ada saya ubah lagi untuk mapping-nya karena memang kalau saya perhatikan, penurunan dia hari ini juga sudah kita bahas juga pada video sebelumnya dan memang masih sesuai dengan, area mapping yang kita buat kemarin ya. Nah, cuma saja di sini saya ada tambahkan beberapa garis baru ya, cuma satu garis ini saya tambahkan garis trendline turun, tapi selama kalau saya perhatikan sih untuk support resisten itu masih sama. Nah, paling yang akan kita modifikasi sedikit adalah resisten, support ya, support yang ada di sini, di bawah sini. Kemudian yang di atas sini itu kita juga kalau kita perhatikan sini ada resistennya juga, resisten baru 1663,43. Ya ini ada satu, ini dia nggak tembus di sini kalau kita perhatikan, ini nggak tembus, ini nggak tembus, ini nggak tembus ya, ini nggak tembus, dan ini juga lagi di retest. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah sebentar kita hapus dulu ini. Nah, kemarin kita juga ada buat ya. Kalau ini dia retest trendline, dia turun kembali ke bawah ya. Karena kan kemarin antara di sini sama di sini. Nah, ini dia retest nih. Karena di sini kalau kita perhatikan sini juga ada resisten. Tapi resisten ini berdekatan dengan area supply yang ada di sini. Nah, supply ini kita ambil dari time frame berapa? 15 menit kita ambilnya. Nah, ini kita di 15 menit kembali. Nah, kalau kita perhatikan di time frame 15 menit ini juga kalau dilihat ya, memang pergerakan itu masih turun, di mana dia membuat higher low yang baru dan membuat lower low yang baru. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi, sini ada low low, kemudian ini ada low low, kemudian sini ada low low. Jadi dia masih terus membentuk struktur harga turun ya. Jadi kenaikan yang hari ini, pada tanggal 27 kemarin, begitu dia pullback dari 1663 ini, dia naik untuk retest trendline breakout-nya dia. Ya, trendline breakout dia kan yang ini. Jadi kurang lebih di harga 1670. 1670 ternyata kalau kita lihat lagi di sini, ya ini ada area supply kecil yang baru terbentuk dari tren yang ada nih. Nah, ini area supply barunya dia. Nah, supply dan 1671 ya sampai 1672. Sorry di sini. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini terbentuk area supply juga dari area high-nya dia. Di sini ada supply zone juga satu di 1608, 169. Kemudian ini garis-garis kecil yang ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, ini kita hapus untuk daerahnya karena memang sudah tidak terpakai. Kemudian ini kita hapus lagi dan ini kita modif sedikit untuk mappingnya. Ya untuk mapping hari Jumat ini ya. Dan memang hari Jumat ini kalau kita perhatikan juga banyak news, nanti akan coba saya share di channel Telegram ya untuk newsnya itu kurang lebih ada 27 itu terdiri dari Euro sama USD. Jadi kalau nggak salah saya lihat sih ada Michigan juga ya untuk hari Jumat ini di tanggal 28 Oktober 2022. Nah ini untuk mappingnya. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk saat ini adalah area 1663,43. Kenapa? Jadi ini kita kasih warna biru sendiri untuk SNR yang ini. Karena kalau kita perhatikan selama harga berada di atas 1663,43 ini, itu harga cenderung untuk naik. Nih, retest ke sini 1665 sampai 166 di sini ya. Ini sebenarnya ada area range sih kalau kita perhatikan sini. 1667. Kemudian tertingginya nanti sini ya 1668, 1669 atau 1670 ya di sini. 1669,68 di sini. Kemudian kalau kita perhatikan selama harga berada di bawah garis 1663 ini, ya ini mungkin kita akan tebalin juga. Yang kita tebalkan garis ini supaya ada pembeda dengan SNR yang lain. Nah, garis ini kalau kita lihat juga memang bertepatan dengan area trendline downtrendnya dia yang garis vertikal warna biru. Mungkin ini kita bisa ganti juga jadi vertikal warna apa ya, warna hijau aja ya di sini ya. Kita ganti vertikal warna hijau. Artinya kalau misalkan harga tidak breakout dari sini, dia potensi untuk turun. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah low dia di sini. Ini kan kita memakai time frame 15 menit.
Nah, 15 menit ini juga kalau kita perhatikan area sini juga ditembus sama harga ini order block-nya. Jadi begitu dia kena order block dia langsung naik cukup panjang nih. Shadow harganya ini cukup panjang spike-nya. Jadi ini kita hapus dulu untuk areanya sudah tidak begitu efektif lagi. Lalu kita coba lihat ya kurang lebih kita cari lagi area efektifnya. Nah ini kan banyak spike-nya. Nah spike ini itu terjadi pada jam 7.15 sampai kurang lebih jam 8.45 ya. Jadi ini tuh sebenarnya candle pada saat sesi news berlangsung ya mengenai GDP di US itu sendiri. Jadi kalau kita lihat memang GDP US itu juga kan hasilnya juga warna hijau ya. Artinya GDP-nya itu bangkit dari yang tadinya minus menjadi plus gitu. Karena itu bagus untuk si pihak DXY itu sendiri. Nah, kalau kita lihat memang kemarin kita juga ada membahas DXY ya. DXY kan kemarin kita juga bahas kalau DXY itu ada di bagian area good support-nya dia. Ya, good support ini masih kita pakai dan memang untuk mapping si DXY sendiri masih belum ada perubahan sama sekali. Nah, good support ini itu yang saya katakan kemarin, yang kalau misalkan ini tuh adalah area support kuatnya dia yang nggak mungkin bisa langsung ditembus. Bukan nggak mungkin bisa ditembus, bisa ditembus mungkin dia butuh waktu dan memang agak lama untuk ditembusnya gitu. Nah, di sini juga kalau kita prediksi, kita analisa juga dia masih akan lanjut naik ya dengan melakukan retest ke sini 110.8 sampai 111.13. Jadi memang untuk si DXY ini sendiri masih sesuai dengan jalur analisa kita. Nah, kemarin juga kalau dia mau retest tertinggi itu di 112.079 di sini. Nah, karena ini adalah area breakout-nya dia. Kita lihat dari mana? Ini kita lihat dari time frame 4 jam kalau untuk breakout-nya dia begitu. Nah, ini dia udah naik setengah perjalanan nih. Dia udah breakout dari 110.448. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini ada supply-nya dia juga. Nah, supply-nya tadi dia sempat kena, kemudian dia turun di sini ada supportnya di sini ya, ada support di 109.86, kemudian dia lanjut naik lagi, dia breakout supply lanjut naik. Nah ini kenaikan tertinggi itu di sini nanti next targetnya di 110.85 sampai 111.13 ya di sini ya. Dan sampai kalau ini ditembus lagi, kalau saya lihat sih ini nggak akan langsung tembus, mungkin dia akan begini dulu baru dilanjut lagi seperti ini. Karena yang ini juga yang di bawahnya juga case-nya kan sama seperti ini ya. Kalau kita lihat turun baru lanjut naik itu. Nah, ini DXY juga bentuk pola W di sini di bawah. Nah, pola W itu artinya dia adalah pola reversal atau di sini kita bisa sebut sebagai double bottom. Nah, ini pola double bottom. Kalau pola double bottom itu artinya pola reversal. Begitu. Nah, untuk DXY, untuk si XAUUSD sendiri kalau kita lihat memang dia masih akan melakukan penurunan selama si DXY ini lanjut naik gitu. Kecuali si DXY bisa breakout. Nah, kalau kita lihat untuk swing low-nya si DXY sendiri di time frame 1 jam itu ada di harga 109.8. Jadi ada di sini. Ini swing low-nya dia. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Swing low-nya dia di sini dan swing high dia untuk saat ini itu ada di bagian sini karena swing high di sini udah ditembus sama dia. Jadi sisa swing high yang ini yang paling dekat ya dengan dia itu swing high yang ini. Jadi kalau ini tembus lagi berarti DXY naik lagi karena memang secara struktur harga DXY ini sudah berganti tren. Kalau di satu jam ya, 1 jam dia udah berganti tren untuk minor trendnya dari downtrend menjadi uptrend karena dia sudah breakout dari struktur harga low-nya dia atau dari high yang ini. Jadinya kalau kita perhatikan memang untuk si XAUUSD kalau kita lihat memang dia udah breakout juga dari struktur harga naik dari kemarin ya tanggal 27 ya, kita analisa pun pada saat jam-jam subuh dia sudah breakout. Nah, ini dia turun. Jadi ini trend line ini harus kita perhatikan juga begitu. Kalau harga belum bisa close di atas 1663.43 ya sampai 1665 ini kan kalau kita perhatikan setiap dia menyentuh area 1665 ini kan dia turun. Nah, berarti kan masih ada potensi turun gitu. Ini bisa jadi buyer trap di sini. Itu harus kita perhatikan ya. Nanti mungkin akan saya infokan lebih lanjut kalau misalkan ada harga sudah sampai di sini ya. Yang perlu terus untuk nextnya itu harus kita perhatikan untuk si XAUUSD itu adalah si bagian ini. Low-nya dia di 15 menit ini. Yang kita pakai 15 menit berarti kan dia bentuk swing high, swing low kan di sini. Di swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high ya. Nah, ini dia lagi berusaha membentuk swing high-nya dia.
Kalau dia breakout dari swing low-nya dia atau breakout dari low jadi yang terdekat ini, berarti kan kalau kita lihat low dia terdekat itu kan kalau kita lihat nih supportnya kan 1660 ya. Kalau low terdekat itu 1661 nggak apa-apa. Jadi kita anggap aja itu dia di breakout dari 1661 ini sebagai swing low-nya dia di time frame 15 menit. Ini kita bedain yang ini swing low-nya kita kasih warna biru. Nah ini kalau dia breakout artinya struktur harga untuk naiknya di 15 menit rusak. Bisa diganti dengan struktur harga turun nantinya, begitu. Karena kalau kita perhatikan juga si XAUUSD sendiri belum bisa breakout dari struktur harga turunnya di sini. Minimal dia kalau mau breakout dari struktur harga turun adalah dia harus breakout dari height dia yang ada di sini. Berarti kan 1665. Sedangkan kalau dia breakout dari 1663 dia baru breakout dari trend line-nya itu aja sendiri. Jadi kurang lebih nanti begini. Dia breakout sini trend line ya kan. Dia bisa aja ke 166 dulu, kemudian 1663 baru dia lanjut naik lagi. Nah, itu baru berubah lagi strukturnya jadi uptrend. Artinya dia meneruskan atau melanjutkan struktur harga yang ada di bawah sini gitu. Kalau kita lihat juga XAUUSD juga cenderung membentuk segitiga lagi di sini ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, begini. Ini kan ada satu juga. 1, 2. Nah, di sini. Nah, ini jadi penentu juga nih nantinya. XAU itu mau kemana. Soalnya memang kalau saya perhatikan, hasil news yang tadi itu tidak membawa dampak yang cukup signifikan untuk arah harga, ya untuk arahnya ya. Yaitu hanya membawa dampak untuk pergerakan harganya aja. Tapi kalau untuk harga secara direction itu masih belum begitu clear. Mungkin pelaku pasar juga masih menunggu news untuk yang Jumat ini di Michigan itu sama beberapa news bagus untuk diambil keputusannya untuk pergerakan lebih lanjutnya nanti. Soalnya ada Euro sama ada USD juga untuk news hari ini. Nah, itu untuk skenario naik. Skenario naik berarti dia harus minimal breakout dari 1665. Kalau skenario turun, ini kita skenario utama tetap masih turun sih ya kalau saya perhatikan ya, karena masih berada di bawah downtrend. Jadi kita realistis aja gitu. Ini downtrend masih belum bisa breakout trendline, berarti masih posisi turun. Berarti skenario utama kita masih turun. Berarti yang naik ini yang barusan kita bahas itu adalah skenario kedua. Dia turun berarti dia begini. 1, 2, breakout sini ya, breakout low-nya 1660, 161, retest ke sini lagi, lanjut turun ya. Target utama pertama dia pasti retest ke 1665 lagi, kemudian yang kedua itu 1649, 1651. Ini sebenarnya low-nya dia juga. Nah, ini sebenarnya juga bisa jadi area buy, cuma memang masih belum terkonfirmasi dengan baik. Jadi jangan langsung kalian buy di sini ya. Kalian juga harus butuh konfirmasi di sini. Ini memang area buy tapi belum terkonfirmasi dengan baik gitu. Jadi masih butuh konfirmasi ulang. Kemudian kalau untuk aman ya memang kalau mau aman itu buy-nya di sini 1638, 1640 di sini. Jadi ini tetap jadi area buy kita lagi gitu. Ini tetap jadi area buy kita juga di sini 1638, 1640. Ya 16 ya di sini. Boleh 1639 ya. Pokoknya range-nya itu dari 1638 sampai 1640. Nah, ini kalau kita mau buy di sini memang lebih aman karena ini masuk kategori demand zone yang cukup bawah dan memang ini adalah low-nya dia untuk si bulan untuk minggu ini ya. Kalau kita perhatikan ya di tanggal 25 ini. Minggu ini di bulan Oktober. Ini low-nya dia. Jadi memang kalau untuk buy memang lebih aman di sini direkomendasikan. Kalau di sini masih agak riskan kalau di sini. Mungkin kita nggak bisa hold lama kalau di sini. Tapi kalau kita beli sini ada kemungkinan posibilitasnya itu atau lebih potensial untuk bisa di hold lama begitu. Oke, karena kalau ini dia juga masih bentuk kerucut, dia belum ada pergerakan harga yang pasti kalau saya perhatikan di sini. Jadi begitu sih penjelasan saya mengenai XAUUSD. Nah, kalau misalkan kalian ada pandangan lain atau kalian ada masukan lain, sangat diperbolehkan untuk di komen di kolom komentar YouTube saya di video ini dan semoga dengan ada video ini bisa membantu kalian untuk trading XAUUSD di hari Jumat ini. Jadi kalau saran saya better sih kalau misalkan mau masuk sesi US ya, misalkan kalian belum terbiasa dengan news-news yang lebih banyak seperti ini atau news-news yang high risk, yang high impact ke market itu sendiri, lebih baik kalian itu trading di sesi Asia sama sesi Euro aja. Jadi begitu mau jam 5 sore atau jam 6 sore, better itu kalian untuk
bersih posisi atau clear posisi. Jadi keluar dari pasar dan kita tunggu lagi di Senin depan. Jadi begitu kalau saran saya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.